Jadi ini soal yang selanjutnya dari aplikasi turunan kedua untuk menentukan selang atau interval pada kurva cekung ke atas dan cekung ke bawah. Yang pertama soalnya itu adalah fungsi X sama dengan sin 2X. Yang kedua adalah fungsi X sama dengan 1 min cos X. Interval dari fungsi tersebut antara 0 sampai 2pi. Nah, kita coba bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama itu adalah fungsi X-nya itu sama dengan sin 2X. Nah, ini kita turunkan dulu fungsi turunan pertama dulu, turunan pertama dulu kita turunkan pertama dari sin 2X. Hasilnya sin 2X nya kita turunkan jadi cos 2X, baru 2X nya ini kali kita turunkan lagi 2, udah dikalikan menghasilkan 2 cos 2X. Nah, kalau udah diturunkan pertama, turunkan lagi kedua kalinya, yaitu dari 2 cos 2X kita turunkan 2 cos 2X diturunkan jadi 2 cos 2X nya dulu kita turunkan cosnya dulu jadi min sin ya enggak, jadi min 2 sin 2X, baru 2X nya ini kita turunkan jadi 2, maka hasilnya adalah turunan keduanya adalah min 4 sin 2X. 4 sin 2X. Nah, kita buat dulu grafiknya. Fungsi X-nya itu 0 sampai 360 derajat ya. Nah, kita buat 0 dulu, pembuat nolnya, yaitu jika fungsi turunan kedua sama dengan 0. Kita coba turunkan nih. Nah, kita buat. Nah, ini kan min 4 sin 2X itu sama dengan 0. Dan sin 2X kan 0 dibagi min 4 nih, tetap 0 ya. Maka sin 2X di sini sama, kalau hasil 0 itu sin berapa sih? Sin 0. Nah, ini 2X1 sama dengan 0 derajat Pascal kali 360. Kita coba yang intervalnya 0 sampai 360. Karena ini 2X, maka X-nya maka ini 0 plus K 360. Derajatnya dibagi 2. Hasilnya ini. Kita coba satu persatu. Ketika K-nya 0, 1, 2 menghasilkan angka ini. Sudah cukup karena angka 0 sampai 360. Tidak ya untuk X1. S2-nya kita pakai rumus kedua dari persamaan trigonometri. Kalau sin itu 180 derajat dikurangi alfa derajat. Jadi ini alfanya kan tadi 0 derajat ya. Ya, hasilnya seperti ini. Kita bagi 2 juga, hasilnya ini ya. Maka kita coba lagi. Kalau K-nya kita coba, kalau K-nya 0 hasilnya 90 derajat, K-nya 1 ini. Kalau 2 kelebihan. Jadi ada berapa derajat semua nih yang membuat 0, yaitu ada 5, itu 0, 90 derajat, 180, 270 dan 360 derajat. Nah, kalau sudah kita lihat nih, ini pembuat 0-nya ya. Oke, ini berarti pembuat 0-nya kita warnain 270 tadi ya, warnai merah nih. Nah, kalau sudah selang-selang ini antara 0 sampai 90 derajat itu kita coba uji gitu. Ini sampai sini kita uji dengan turunan kedua. Apakah hasilnya positif apa negatif gitu loh. Jadi misalnya turunannya itu kan tadi fungsi X-nya itu sama dengan min 4 sin 2X gini ya. Ya kan? Nah, kita uji nanti antara selang 0 sampai 90 kira-kira angka berapa? Kita uji X-nya. Misalnya X-nya itu sama dengan 45 derajat, itu kan antara 0 sampai 90 ya. Kita masukkan aja ke turunan kedua 45 derajat, sehingga hasilnya min 4 sin 2 kali 45 derajat. Sehingga turunan keduanya adalah min 4 sin 90 derajat. Maka hasilnya min 4 kali berapa dong? Sin 91. Hasilnya berarti min 4. Berarti min negatif ya. Berarti di bawah ya, Bu. Ke bawah. Nah, kita kasih tanda negatif aja di sini biar lebih jelas. Ini pasti semua negatif, nggak usah dicoba semuanya. Satu aja yang coba. Nah, kita coba lagi selang antara 90 sampai 180. Yuk, X-nya misalnya berapa ya? 120 derajat misalnya gitu aja. Ya. Boleh ya? Kan antara 90 sampai 180, 120 derajat misalnya. Berarti kita coba masukkan ke persamaan ke turunan kedua tadi fungsinya. Berarti min 4 sin 2 kali 120 derajat. Maka min 4 sin 240 derajat. Maka hasilnya adalah min 4 sin berapa dong? 180 derajat ditambah berapa? Biar ada 60 derajat ya enggak?
Wah, aku udah ngomong. Ini berarti kuadran keberapa? Kuadran ke-3 ya enggak? Berarti saja min. Sinnya Iya. positif negatif. Sin 60 ini sama aja sin 60 ya. Berarti kan sin 60 di kuadran ke-3 positif negatif. Negatif ya. Negatif setengah akar 3 ya enggak? Betul? Sehingga hasilnya adalah menjadi ini bagi jadi positif 2 akar 3. Berarti hasilnya positif dong. Berarti cekung ke atas. Ke atas. Nah, gitu caranya. Ini berarti positif. Nah, gitu. Terus lagi antara 180 sampai 270. Berarti berapa dong? Yuk, misalnya berapa? Berapa kira-kira? Misalnya 240 derajat gitu aja deh ya. Berarti kita masukkan keturunannya yang tadi 240 derajat itu sama dengan min 4 sin 2 kali 240 derajat. Sehingga hasilnya adalah berapa dong? Yuk. Min 4 kali sin. Min 4 sin 480 derajat. Berarti kira-kira ini lebih dari satu putaran ya. Berarti berapa dong? Min 4 sin. Ya. 360 derajat ditambah berapa dong? Ditambah. Halo. 120 derajat. Ya enggak? Betul? Coba Ibu ya. ini lagi ya. Kayaknya enggak cukup nih. Coba bisa enggak ya? Dikecilin lagi, ditambahin lagi. Ada masih bisa. Masih bisa, oke, masih bisa. Ya, jadi ini hasilnya berarti kan ya kita ambil aja 360 derajat itu kan satu putaran ya, putaran keduanya aja. Berarti min sin 120 derajat. Nah, min 120 derajat itu kuadran berapa? Kuadran 2, ya kan? Berarti sama aja sin berapa dong? 180 dikurangi 60, ya enggak? 60 derajat. 60. Sehingga sama aja min 4 sin 60 derajat. Sin 60 di kuadran 2, positif negatif? Semua sindikat tangannya kosong. Positif, yaitu positif sin 60 setengah akar 3. Maka hasilnya adalah min 2 akar 3. Berarti negatif. Min 2. Cekung ke bawah, apa ke atas? Yuk, ke bawah. Gitu, oke? Ya, terakhir kita coba antara 270 sampai 360. Misalnya berapa? 300 ya. Oke, kita coba. Yang terakhir itu adalah misalnya X-nya sama dengan 300 derajat. Kita masukkan ke turunan keduanya. Iya, berarti min 4 sin 2X. Berarti min 4 kali sin 2 kali 300. Berarti min 4 sin 600. Nah, ini kamu ubah juga satu putaran lagi. Berapa putaran dong ini? Satu putaran ya, 360 derajat ditambah berapa? Iya. 240 derajat. Berarti min 4 sin 360 dikurang sin 240 derajat. Ini anggap satu putaran sudah, nggak usah dirokan ya. Sehingga hasilnya adalah ini kuadran berapa dong? Iya, Bu. Kuadran 3 ya. Ya kuadran 3. Ya, berarti 4 sin 180 derajat ditambah 60 derajat. Ya nggak kuadran 3 nih. Sehingga sama aja min 4 sin 60 derajat. Kuadran 3 negatif 60. Positif sin. Negatif ya? Negatif. Ya. Negatif kali negatif setengah akar 3. Min 4 min. Maka ini hasilnya adalah 3. Min plus ya. Min kali min. Positif. Iya, Bu. Plus A2 akar 2. Positif nih. Maka hasilnya berarti cekung ke atas. Oke, tinggal kita masukkan ke sini aja. Nah, ini tadi positif, negatif. Ini positif lagi. Sehingga kalau kita buat, menurut cekungan tadi, kalau negatif cekung ke mana? Cekung ke bawah, berarti begini. Gitu ya. Kalau positif cekung ke atas, begini.
Kalau negatif cekung ke bawah lagi begini. Kalau positif cekung ke atas lagi begini. Nah, begini nih. Ini adalah grafik dari berapa tadi? Sin 2x. Fungsi x sama dengan sin 2x. Itu seperti ini grafiknya. Berarti yang cekung ke atasnya ada berapa macam? Ada 2. Cekung ke bawahnya ada 2 intervalnya. Nanti terserah dari soal apakah hanya sampai 180 intervalnya. Boleh. Kalau 2 ya berarti 2 kamu tulis dua-duanya. Kalau apakah interval sampai sini aja yang ditanyakan, ya gitu kan kita nggak tahu ya dari soal nanti. Nah dari sini Bu lengkapin aja sampai 360 derajat satu putaran. Nah karena interval tadi yang ditanya adalah 0 sampai 360, berarti fungsi itu disimpulkan bahwa kurva cekung ke bawah itu antara interval berapa sampai berapa? 0 sampai x sampai 90 derajat ya nggak? Kemudian dari berapa lagi yang cekung ke bawah? Ya, 180 sampai 100, 270. Berarti ini 180 derajat sampai X sampai ada 2 ya. Nah, sampai 270 derajat. Sedangkan kurva cekung ke atas, maka intervalnya itu dari interval ya, ini intervalnya itu adalah dari berapa? Ini yang kedua. Yang pertama adalah 90 derajat X sampai 180 derajat ya. 180 derajat. Yang kedua dari 270 derajat sampai X sampai 360 derajat. Ini ada 4 macam. Tergantung kalau misalnya cuma sampai 180 ya sampai sini aja ya. Gitu, mana yang bawah, mana yang atas kalian lihat. Gitu ya, untuk menentukan cekung ke bawah, cekung ke atas itu seperti itu dengan menggunakan turunan kedua dari fungsi yang diketahui. Begitu. Mana dicek dulu, kita buat pembuat 0 dulu, kemudian kita cek atau kita uji, kita tes X-nya itu dalam bentuk derajat ya, ke dalam fungsi tersebut. Pada turunan kedua, kalau negatif dia cekung ke hasilnya negatif cekung ke bawah. Kalau positif hasilnya itu adalah cekung ke atas dan seterusnya seperti itu. Ini hasil dari fungsi X sama dengan sin 2X. Interval yang cekung ke atas dan cekung ke bawah itu ada 2 macam seperti ini. Karena memang kalau sin 2X itu kan ada 2 gelombang ya. Tidak 1 gelombang saja. Oke? Bisa difahami nih? Halo? Bisa, Bu.